Siberkreasi Talks. Siberkreasi Talks. Halo, saya Ari Mega, saya Periset Digital Media. Saya ingin sedikit mengulas tentang perilaku masyarakat digital. Apa itu ya masyarakat digital? Manuel Castells dalam bukunya The Network Society: A Cross-Cultural Perspective, masyarakat digital itu ketika kita berinteraksi dengan media digital. Baik itu secara berkomunikasi secara online, membaca media online, transaksi secara online, hingga memposting sesuatu atau share dan berkomentar, termasuk menggunakan aplikasi yang membuat hidup semakin mudah. Namun ternyata masyarakat digital itu ada levelnya. Nah, untuk memahami masyarakat digital, sebuah buku berjudul Building Digital Societies yang ditulis oleh Kenichi Okelele dan Jan Starjak membagi tingkatan masyarakat digital. Pertama adalah Emerging Digital Society. Ini merupakan level dasar masyarakat digital. Contohnya nih, kalau kamu mau lapor pajak atau membuat NPWP, ketika itu kamu lakukan secara online tanpa harus ke kantor. Nah, level kedua adalah Transitioning Digital Society. Dalam tahap ini, pengguna perangkat digital sudah terpersonalisasi secara individu. Misalnya, kamu tahu tagihan-tagihan kamu berapa, kemudian kamu tahu rekam medis kamu seperti apa, atau informasi pribadi lainnya lewat perangkat. Level ketiga adalah Advanced Digital Society. Ini adalah level tertinggi di mana masyarakat terkoneksi dengan teknologi digital di hampir seluruh aktivitas kehidupan. Misalnya layanan umum, digital ID, layanan kesehatan yang tersambung dengan smartphone masing-masing yang dimediasi oleh pemerintah. Nah, Indonesia sudah di level mana ya? Bisa jadi levelnya belum rata. Namun menurut Statista yang dikutip oleh databox.katadata.co.id pada 2018, lebih dari setengah populasi Indonesia menggunakan telepon pintar. Setahun setelahnya, sebanyak 63% masyarakat menggunakan smartphone. Hingga 2025, setidaknya 89,2% populasi Indonesia akan memanfaatkan ponsel pintar. Dalam kurun waktu 6 tahun sejak 2019, penetrasi ponsel pintar di tanah air bisa tumbuh 25,9%. Luar biasa kan? Lantas, bagaimana seharusnya perilaku masyarakat digital? Boleh dikatakan perilaku masyarakat digital bergantung pada perangkat digitalnya dimanapun mereka berada. Terlebih di masa pandemi ini, rupanya terjadi lonjakan layanan digital secara masif. Tidak hanya itu juga, di tahun 2020, waktu berinternet pun juga semakin lama. Penduduk Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun berselancar di internet dalam sehari rata-rata mencapai 7 jam 59 menit. Adapun pengguna internet Indonesia mencapai 175,3 juta atau 64% dari total penduduk Indonesia, dan mayoritas pengguna tersebut menggunakan ponsel, yaitu sebanyak 171 juta atau 98% dari pengguna internet Indonesia. Wah, durasi bermedia sosial pun juga semakin lama. WhatsApp misalnya, rata-rata digunakan selama 25,9 jam per bulan oleh setiap pengguna pada 2019, dan itu meningkat menjadi 30,8 jam per bulan pada 2020. Tren serupa juga terjadi pada Facebook dan Instagram, masing-masing menjadi 17 jam per bulan. Kemudian setiap pengguna menggunakan Twitter selama 8,1 jam per bulan dari sebelumnya cuma 7,6 jam per bulan. Yang luar biasa nih, TikTok memiliki peningkatan waktu paling besar. Masyarakat yang umumnya hanya menggunakan media sosial ini selama 3,2 jam per bulan pada 2019 melonjak menjadi 13,8 jam per bulan pada 2020. Wah, lama juga ya orang Indonesia bermedia sosial. Nah, karena mayoritas Indonesia sangat fasih bersosial media, gimana sih perilakunya? Pasti tahu teman-teman bahwa istilah netizen selalu benar. Masa sih? Enggak lah. Tentu masih ingat gimana sebuah indeks Microsoft Digital Civility Index 2021 yang menyebut warganet Indonesia tidak sopan di dunia maya. Dan Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara. Atau masih ingat juga nggak netizen yang ramai-ramai buat rating jadi bintang 1 aplikasi media mainstream nasional gara-gara idolanya dikritik?
Atau pernah ramai-ramai doxing seseorang di media sosial? Dan ini yang paling epic, bisa loh sebuah akun resmi hilang gara-gara di-spam secara masif oleh netizen Indonesia. Wah, inikah perilaku manusia digital? Well, ini memang bagian dari perilaku ya, tapi jelas tidak seharusnya begitu. Perilaku manusia digital seharusnya juga memiliki etika, antara lain juga paham sopan santun, tidak melampiaskan kekecewaan dengan sembarangan, yang berujung misalnya pada doxing atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dalam kolom komentar. Tidak hanya itu, mentang-mentang media sosial pribadi digunakan posting-posting yang tidak baik, seperti share berita hoaks atau buat status yang menghujat. Atau menggunakan akun anonim untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Well, jadilah manusia dengan perilaku yang beretika dimanapun itu, termasuk di dunia digital. Tidak sembarang mengumbar identitas pribadi atau orang lain di media sosial. Jaga baik-baik jempol kamu, jangan sampai menjadi bumerang di masa depan. Ingat loh, jejak digital mudah sekali dilacak. Nggak mau kan itu semua bikin kamu runyam di kemudian hari? Perilaku manusia digital seharusnya bisa memanfaatkan sumber di internet dengan baik. Gunakan internet untuk hal-hal bermanfaat, termasuk bisa mengecek apakah berita tersebut hoaks atau tidak. Yuk kita perbaiki perilaku kita di jagat digital. Jaga baik-baik akun media sosial kamu, data pribadi kamu dan orang lain. Gunakan smartphone atau internet dengan baik dan bijak, sehingga kamu jadi netizen yang makin cakap digital. Salam.